Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Andai kata Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, entah kita hari ini sedang berada di mana. Allah muliakan hambanya dengan nikmat hidayah, karena hidayah itu mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun harta hanya akan membuat tubuh antum bahagia, hanya akan membuat antum lebih indah di dunia. Tapi entah apakah jiwa seorang itu akan berbahagia tanpa hidayah Allah. Mustahil insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk satu-satunya hamba Allah yang seharusnya menjadi panutan buat kita. Tingkah laku kita, gerak geri kita, tutur kata kita itu seharusnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana umat Islam akan mengikuti beliau sedangkan mereka tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita kenal tentang Nabi kita alaihi salatu wasallam? Sebagian di antara kita bahkan berusaha untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak suka. Kenapa kau enggak suka? Nabi yang nyuruh itu. Kau disuruh sama atasanmu taat. Kau diperintahkan oleh bosmu kau nurut. Dan kalau Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan sallallahu alaihi wasallam, kita sering menawar perintah Allah dan tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengatakan seragam di perusahaan ini warnanya putih. Itu semua gak ada yang tanya, Pak, kenapa kok putih? Saya sukanya warna biru. Maka perusahaan akan mengatakan, mohon maaf, kalau kamu masih mau bekerja di sini, pakai baju putih. Kalau tidak, silahkan pakai. Tapi tatkala ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masih suka menawarkan, bahkan meninggalkannya. Kenapa? Ana enggak butuh. Merasa tidak butuh, padahal beliaulah yang bakal menanti kita di telaga sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada para ummahat ya, untuk para ibu-ibu. Bacalah sejarah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak capek hidup. Kalau yang dibaca itu perjalanan hidup artis, kalau yang dinikmati itu perjalanan hidup seorang wanita yang telah melakukan ini dan itu, capek hidup wanita. Karena dia akan terobsesi untuk menjadi seperti mereka. Yang kita tahu mereka semua mati, yang ditinggal apa? Apa yang dia bawa mati sama mereka? Hanya amal perbuatan mereka. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Baca. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada ibu-ibu, berapa hadis yang dihafal? Ustaz, itu kan istrinya Nabi. Suami ana nggak bisa ngaji, Ustaz.
Gimana anak mau hafal hadis? Masya Allah. Tapi bagaimana kesabaran istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Seharian penuh nggak makan, bukan seharian. Besoknya mungkin tidak makan. Nabi Alaihissalam pernah ada tamu yang datang kepada beliau. Beliau tanya, karena tamu ini datangnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi wajib memuliakan tamu. Dia utus salah seorang sahabatnya untuk bertanya ke rumah-rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Satu rumah ditanya, ada makanan? Enggak ada. Yang ada cuma air di rumah kita. Pindah ke rumah selanjutnya, ada makanan? Enggak ada. Semua rumah istri Nabi SAW enggak ada makanan. Balik lagi sahabat ini, ya Rasulullah, enggak ada yang punya makanan. Kita sekarang makanan sampai dibuang ke sampah. Kadang-kala kita beli terlalu banyak, nggak habis, kita lempar. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man yudhaifu dhaifa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Ansar angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku. Habis sholat isya pulang, bawa sampai rumah, ngomong sama bininya, nih tamunya Rasulullah SAW, akrimi, muliakan dia. Bang, nggak ada makanan di rumah, ada sisa makanan buat anak-anak. Subhanallah. Apa kata sahabat ini? Udahlah, anak-anak bikin tidur, itu makanan kita kasih ke tamu. Nanti itu ketika tamunya mau makan, kau pura-pura betulin lampu, lalu kau matikan lampunya, supaya tamunya enak makan. Kalau tamunya tahu kita nggak makan, dia nggak enak makan. Akhirnya tamunya makan, yang ini tuan rumah pura-pura makan, ya sambil ngobrol. Subhanallah jamaah, susah hidup mereka. Sekarang sudah hidup nyaman, masih suka mengeluh. Baju full satu lemari, makanan full satu kulkas. Apalagi yang kurang? Kurang bersyukur kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa kita? 19 Rajab. Bukan apa? Bukan 16 April. 16. Jamaah ingat kapan kita puasa? Tanggal 1 Ramadan. Nggak ada umat Islam puasa di bulan Januari, di bulan Juni, Juli, nggak ada. Sepanjang turunnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak turun ayat itu, umat Islam puasanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa kalau sekarang puasanya di bulan Juni? Tahun ini kita puasa tanggal berapa ya? Di tanggal 1 Ramadan. Ada apa repot kau? Masalahnya kita nggak kenal sama tanggalan Islam. Nggak kenal. Sampai tua ditanya, tolong sebutkan tanggalan Islam. Coba jemaah yang sudah tua ini tanya sama dirinya, hafal nggak tanggal-tanggalan ini? Ustaz, emangnya wajib? Nggak wajib. Emangnya wajib kau hafal Januari sampai Desember? Kenapa kau hafal itu dan kau tidak hafalkan yang disunnahkan sama Rasulullah SAW? Yang di bulan-bulan itu ada ibadah buat kita. Orang-orang ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang rembulan. Kenapa rembulan ini kok dari bulan sabit kemudian dia jadi besar jadi bulan kemudian hilang nanti? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu tuh untuk penentuan waktu buat manusia. Hilal itu penentuan waktu dan kita tinggalkan. Habis bulan. Nah, antum sebutkan bulan-bulan kita nih umat Islam. Nah, anak kasih hadiah antum. Fadhil.
Yang pertama Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan. Modelnya kayak gini, nggak apa-apa, anak kasih hadiah, insyaallah. Fadhal. Kita nih, nah, antum mau hafal, fadhal. Muharram, Safar. Nggak ada Safar. Safar itu perjalanan. Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Masya Allah, barakallahu fikum, kasih dia, Masya Allah. Baik, antum. Nah, sebutkan. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tunggu. Ini sudah nggak tertib. Dari Januari sebutkan. Nah. Oke, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masya Allah, hebat. Masya Allah. Jemaah kita nih yang Muslim nggak bangga dengan Islam. Ana tidak melarang antum menghafal kalender orang-orang Kristus, karena Masehi itu artinya Kristus. Fadhol antum menghafal. Tapi jangan tinggalkan yang Islam. Di sini kadang-kala kita, ya Allah, kita tuh jadi ekor jemaah. Ana sering ingatkan kapan ekor ada di depan. Ekor selalu ada di belakang dan digunakan untuk menutup kekurangan. Umat Islam itu imam. Allah mengatakan, Inna dina indallah al-Islam. Emangnya apakah penanggalan itu agama? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Taubah mungkin jamaah. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Subhanallah. Fala tadlimu fihi anfusakum. Allah katakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub dalam Lauhul Mahfuz sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan apa bulan haram? Masya Allah. Bapaknya nggak tahu, anaknya engkau, anaknya. Nah, yang mana yang jawab? Bulan haram bulan apa? Lupa juga. Udah dapat hadiah belum? Belum ya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Yang ada bulan haram itu cuma di 12 bulan ini. Kalau kita cari di Januari sampai Desember nggak ada. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita meremehkan agama kita sendiri. Lalu kita ingin kejayaan buat umat Islam. Kau memalukan. Kau tanya sama dirimu, pantas kau mengatakan kejayaan Islam. Ajaran Islam kau tinggalkan. Bahkan engkau memandangnya sesuatu yang remeh. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Engkau jangan mendolimi diri kalian. Haibati fillah. Bulan Rajab bulan haram. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kebajikan. Bukan amal kebajikan, amal perbuatan semuanya diangkat. Dan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita saat ini berada kurang dari 41 hari untuk memasuki bulan Ramadan. Haibati fillah, alhamdulillah. Seringkali kita membaca ayat-ayat ancaman tentang api neraka di dalam Al-Quran Karim. Manusia ini memiliki sisi takut dan sisi harap. Orang tua mendidik anak itu tidak harus dengan ancaman terus.